Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Linda Nurlina Sari. Setelah sekian lama dan setelah sekian purnama tidak membagikan soal-soal dan lain sebagainya, hari ini aku bakalan share sesuatu. Oh ya, buat kamu yang baru pertama kali mampir di sini, hai, kenalin, di channel ini aku banyak bahas seputar persiapan masuk PTN dan PTKIN. Mulai dari tips belajar, pembahasan materi, sampai latihan soal juga ada. Makanya jangan lupa subscribe. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang latihan soal Al-Quran Hadis. Jadi sebelum kita mulai, silakan teman-teman bisa siapkan catatannya, bahkan bisa siapkan Al-Qurannya. Karena hari ini tentang pembelajaran atau tentang latihan soal Al-Quran Hadis. Jadi kita mengetahui bagaimana bentuk dari soal Al-Quran Hadis. Jadi Al-Quran Hadis ini merupakan bagian dari salah satu materi utama yang akan diujikan di UMPTKIN, yaitu literasi keislaman. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja. Let's go. Nah, ini soal pertama. Perhatikan Quran surat Yunus ayat 38 berikut ini. Oke. Bisa kalian perhatikan atau kalian bisa baca ya di dalam hati, atau bisa diutarakan, gak apa-apa, kalian bisa sambil baca. Oke, kita langsung ke soalnya ya, tanpa berlama-lama. Soalnya adalah bukti keotentikan Al-Quran menurut ayat di atas. Apakah A, Al-Quran tidak mungkin dibuat selain Allah? Apakah B, Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya? Apakah C, Al-Quran merupakan kitab yang abadi? Apakah D? Apakah E? Oke, sebelumnya teman-teman tahu kan keautentikan itu apa? Ya, kayak keautentikan itu berarti menyoroti kesesuaian antara yang sebenar-benarnya lah, otentik gitu, asli kayak gitu. Nah, sebelum aku bahas soalnya, aku mau ngasih waktu ke teman-teman buat pahami dulu kira-kira apa ya yang menjadi jawaban dari soal ini. Aku kasih waktu 2 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Karena 2 menit kelamaan, jadi aku kasih waktu 15 detik aja, oke? Atau kalian bisa sambil jeda juga gak apa-apa. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, teman-teman, cara kita membahas soal seperti ini tentu ya, selain kita perlu memahami Al-Quran itu sendiri ya, isi kandungannya, kita juga harus tahu gitu kata kunci yang ada dalam Quran surat tersebut. Ini kan pertanyaannya keautentikan, otomatis keasliannya gitu kan. Berarti karena ini tuh surat Yunus ya, surat Yunus ya 38. Nah, di sini surat Yunus ayat 38 ini kalau misalkan diartikan terjemahnya tuh am yaquluna iftarah, bahkan mereka berkata kul fa'tu bisurati misli itu jadi tidak ada kesamaan ya, kayak
fi surati misli wad'u man istata'u min dunillahi in kuntum shadiqina. Jadi Muhammad telah membuat Al-Quran, telah membuatnya Al-Quran. Katakanlah, maka datanglah satu surah semisalnya dan panggillah siapa saja yang dapat kamu panggil selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi di dalam Quran surat Yunus ayat 38 ini bahwasanya tantangan dari Allah itu kepada orang-orang yang banyak meragukan keaslian. Nah, di sini kan berarti tentang keaslian dan keautentikan Al-Quran. Khususnya mereka yang menuduh bahwa Nabi Muhammad ini telah mengada-ngadakan bahwa memalsu-malsukan Al-Quran. Nah, dengan itu Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab tuduhan itu dengan tantangan. Oke, silahkan buat satu surah saja yang serupa dengan Al-Quran jika mereka benar. Maka dibuatlah ini ya. Bahkan mereka boleh meminta bantuan siapapun selain Allah untuk melakukannya. Jadi tantangan ini menunjukkan adanya keistimewaan dan keautentikan Al-Quran, bahwa tidak ada loh seorang pun yang bisa menandingi kemampuan Allah gitu, baik bisa menandingi wujud dari Al-Quran gitu, dari segi bahasanya, dari sastranya, dari kandungan dan maknanya, bahkan kebenaran ilmiahnya itu tidak bisa menandingi Al-Quran. Jadi ini membuktikan bahwa Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan, bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan manusia gitu, bukan ciptaan Nabi Muhammad, melainkan ini adalah wahyu dari Allah yang diturunkan oleh melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi untuk jawaban yang tepat dari soal ini itu adalah A ya, Al-Quran tidak mungkin dibuat selain Allah gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini jawabannya betul kan? A, Al-Quran tidak mungkin dibuat selain Allah. Oke. Lanjut ke latihan soal 2. Perhatikan Quran surat Al-Furqan ayat 37 ini. Gitu. Ayat di atas terkait dengan isi pokok Al-Quran. Nah, ini bakal ditanyakan, ini bakal ada setiap soal di matematika itu pasti ada. Selain tadi ya makna dari keseluruhan, ini juga isi pokok itu bakal ditanya. Kayak apa sih intinya ayat ini tuh nyeritain tentang apa? Oke, kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, aku bakal kasih waktu ke kalian 10 detik untuk bisa memahami dan menjawab soal ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Oke. Sudah ya. Kalian kalau misalkan belum bisa dijeda dulu aja. Oke. Ayat di atas terkait dengan isi pokok Al-Quran tentang apa? Kalau misalkan kita tidak mengetahui, kita tidak tahu bahasa Arabnya apa gitu, artinya apa, teman-teman bisa cari tahu aja yang kalian tahu lah. Kayak misal ini linnas berarti untuk manusia, lizolimin berarti orang-orang yang zolim. Kira-kira tentang apa ya kalau misalkan ngebahasnya tentang manusia, tentang zolim? Apakah tentang akidah, akhlak, ibadah, sejarah, atau hukum gitu? Kira-kira teman-teman. Tadi teman-teman jawabannya apa? Bisa langsung komen aja. Oke. Kita bahas bahwasannya di dalam Quran surat Al-Furqan ini, kalau kita terjemahkan wa qauma nuhil lama kadzabu, dan kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan. Kadzabur rasulu, mendustakan para rasul. Jadi kaum Nuh ini
ketika itu mereka mendustakan para rasul. Aghraqnahum ja'alnahum, kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran bagi manusia, linnas. Wa a'tadna lizzalimin, berarti dan kami telah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini tuh ternyata menceritakan tentang kehancuran kaum Nabi Nuh pada saat itu, karena mereka mendustakan para rasul, mereka dihukum oleh Allah dengan ditenggelamkan. Dan kisah ini jadikan ibrah itu apa? Pelajaran bagi umat manusia setelahnya tentunya. Dalam konteks ini pokok Al-Quran, ayat seperti ini masuk ke dalam kategori kisah ya, atau kisah, atau bisa dibilang sejarah umat terdahulu. Pokoknya yang tentang ayat-ayat tentang sejarah, tentang yang bisa diambil hikmahnya, ibrohnya, itu berarti mengandung kepada sejarah gitu pokok Al-Qur'annya. Tujuannya yaitu tentang apa, kenapa gitu ada cerita tersebut ya, tujuannya untuk bisa menjadi peringatan, pelajaran moral dan bukti keadilan untuk umat selanjutnya gitu. Nah, tentunya untuk peringatan untuk siapa? Karena Nabi Nuh ini kaum Nabi Nuh ini adalah pendusta, yaitu untuk orang-orang yang mengingkari gitu. Jadi jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Apakah akidah? Tidak ya, tidak akidah, bukan tentang akidah. Biasanya kalau misalkan akidah itu menyangkut keyakinan nantinya ya. Kalau misalkan akhlak berarti menyangkut akhlak. Kalau ibadah biasanya menyangkut sholat gitu kan, menyangkut apalagi biasanya kalau ibadah menyangkut puasa dan lain sebagainya. Berarti yang paling masuk tadi seperti penjelasan adalah sejarah, berarti D ya. Nah ini jawabannya adalah D, sejarah. Oke, lanjut ke nomor 3. Kalian bisa pause atau aku kasih waktu 10 detik untuk bisa memahami nomor 3 ini. Ini surat Al-Fatihah ya, kalian bisa pahami. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalian udah nemu jawabannya? Kita bahas bareng-bareng. Ayat di atas menjelaskan tentang, ini ayat 5 ya, di Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira ya itu tuh menjelaskan tentang apa? Kalian pasti nggak akan asing gitu dengan Quran surat ini karena sering ada di dalam di dalam sholat kalian gitu ya. Nah, apakah A, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah? Apakah B, atau bahkan terjemahnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya kepadamu kami menyembah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berarti pembahasan terkait dengan Quran surat Al-Fatihah ayat 5 ini bahwasanya ada 2 prinsip penting kan gitu. Ada ibadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, ibadah hanya kepada Allah itu dinamakan tauhid uluhiyah ya. Kalian bisa catat tauhid uluhiyah. Ya, karena abudu, ibadah hanya kepada Allah. Itu menegaskan bahwa ibadah yang benar itu hanya ditujukan kepada Allah semata gitu. Tidak ada lagi ibadah ini, tidak ada selain Allah gitu. Kemudian tadi memohon pertolongan hanya kepada Allah. 2 prinsip yang ada dalam kehidupan seorang muslim. Ada tauhid rububiyah namanya. Itu menyatakan bahwa dalam segala urusan manusia hanya pantas bergantung dan meminta tolong kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya pengakuan manusia terhadap Allah sebagai satu-satunya tempat beribadah dan memohon
pertolongan. Berarti yang paling masuk yang mana? Apakah A, Allah menciptakan jin dan manusia? Bukan ya, bukan. Apakah B, Allah tempat manusia? Ini bisa jadi, coba kita checklist dulu ya. Apakah C, Allah yang memberikan segala yang diperlukan oleh manusia? Tidak ya, tidak ada. Semua yang ada di dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia? Enggak. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna? Enggak ya, enggak ada kata itu. Yang penting ada kata, ada pertolongan kan, berarti nasta'in kayak gitu, ada kata kuncinya, kalian ingat-ingat itu. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya B ya, itu. Oke, nah betul, jawaban yang tepat adalah B, Allah tempat manusia meminta pertolongan dan perlindungan. Walaupun katanya meskipun jawaban A juga benar secara umum, betul ya, tetapi fokus utama ayat ini adalah penegasannya ibadah dan permohonan pertolongan kepada Allah. Gitu. Jadi bukan tujuan penciptaan dari manusia itu sendiri, gitu kan. Oke. Nah, thank you for watching. Untuk pembelajaran kali ini dan pembahasan soal kali ini cukup sekian dari aku. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share kalau video ini bermanfaat, like jika kamu suka, dan subscribe. Terima kasih. Thank you for watching. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.